Kalian nasabah KUR BRI ingin ajukan KUR kembali, tapi limit dan kuotanya sudah habis. Jika demikian, kalian disarankan naik kelas ke Kupedes atau Kuprak BRI. Bagaimana aturan KUR naik kelas BRI? Apakah kenaikan plafon maksimal hanya 30%? Apakah bisa dibalik menggunakan nama pasangan untuk bermohon KUR BRI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai aturan pinjaman KUR naik kelas BRI bulan Juni tahun 2024. Apa saja perubahannya? Apakah ada alternatif lain jika ingin tetap menerima KUR? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Check this out. Pertama, KUR naik kelas BRI adalah debitur KUR BRI yang limit akumulasi plafonnya sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh OJK dan kantor pusat BRI, yaitu poin A, maksimal 100 juta untuk debitur yang pertama kali menerima KUR tahun 2019 ke bawah. Poin B, maksimal 200 juta untuk debitur yang pertama kali menerima KUR dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Poin C, maksimal 400 juta untuk debitur sektor produksi atau industri yang pertama kali menerima KUR dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Yang kedua, aturan ekspansi atau penyaluran kredit. Sebelum teman-teman mengajukan pinjaman naik kelas dari KUR ke Kupedes, Kupedes Rakyat atau Kupedes SBK, teman-teman harus tahu terlebih dahulu kondisi unit kerja dan materi pada unit kerja BRI sekitar tempat tinggal teman-teman, terutama tingkat NPL atau non-performing loan atau tingkat kredit macetnya. Nomor 1, NPL non-performing loan BRI unit sampai dengan 3% ekspansi dengan mekanisme putusan sesuai dengan biasanya. Kondisi seperti ini, tingkat NPL-nya masih dikatakan wajar. Nomor 2, NPL BRI unit lebih dari 3% sampai dengan 5%. Pada kondisi seperti ini, BRI unit masih dapat melakukan ekspansi pinjaman dengan mekanisme putusan kredit setingkat lebih tinggi daripada biasanya. Pada kondisi seperti ini, tingkat kredit macet sudah harus mendapatkan perhatian khusus. Nomor 3, NPL BRI unit di atas 5%. Jika terjadi demikian, maka unit kerja harus melakukan stop selling pinjaman. Ekspansi BRI unit ini dapat dilakukan dengan melalui mekanisme izin prinsip ke kantor wilayah dengan penggantian K-unit dan syarat-syarat lainnya. Ekspansi yang dilakukan oleh BRI unit yang telah mendapatkan persetujuan kantor wilayah diatur sebagai berikut. Poin A, mantri dengan NPL mantri sampai dengan 5% diperkenankan melakukan ekspansi, debitur baru atau suplesi. Untuk poin B, mantri dengan NPL mantri di atas 5% tidak diperkenankan melakukan ekspansi. Yang dimaksud tidak diperkenankan melakukan ekspansi adalah tidak boleh ekspansi untuk debitur baru, namun tetap dapat melayani debitur existing atau suplesi dan debitur telah lunas akan pinjam lagi. Debitur existing yang dapat dilayani oleh mantri dengan kondisi NPL di atas 5% adalah sebagai berikut. Nomor 1,
kolektabilitas 12 bulan terakhir lancar, atau jika debitur sebelumnya mengambil jangka waktu kurang dari 12 bulan, maka minimal suplesinya adalah 50% dari jangka waktu sebelumnya. Nomor 2 yaitu non-restrukturisasi atau belum pernah dilakukan proses restrukturisasi seperti penangguhan pokok alias bayar bunga saja 6 atau 12 bulan. Contoh lain debitur restrukturisasi adalah debitur yang dilakukan perkecilan angsuran dengan metode perpanjangan jangka waktu pinjaman. Debitur eks restrukturisasi ini tidak bisa untuk mengajukan suplesi kredit. Ketiga, tidak pernah ada riwayat kolektabilitas NPL. Jika nasabah pernah memiliki riwayat tunggakan lebih dari 3 bulan meskipun sudah lancar atau sudah dilunasi, tidak bisa diberikan fasilitas kredit kembali. Harus migrasi ke bank lain atau istirahat sampai riwayat NPL-nya hilang. Nomor 4, pinjaman akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Jika sisa jangka waktu masih lebih dari 3 bulan, tidak diperkenankan dilakukan suplesi atau gapleh. Menurut saya, jika harus sisa 3 bulan baru bisa suplesi, ya mending dilunasi aja sekalian ya guys. Debitur lunas yang dapat dilayani oleh mantri dengan kondisi NPL di atas 5% adalah sebagai berikut. Pertama, kolektabilitas 12 bulan terakhir lancar berdasarkan data SLIK OJK. 2, tidak pernah kolek NPL berarti jika debitur pernah mempunyai riwayat DPK atau tunggakan kurang dari 3 bulan masih bisa diajukan asal riwayat angsuran 12 terakhirnya lancar. Yang nomor 3 yaitu lunas tanpa keringanan. Hal ini dilakukan karena mantri dengan kondisi NPL di atas 5% harus meningkatkan frekuensi penagihannya menjadi 1,5 kali lipat dari semula. Poin 3. Plafon pinjaman baru maksimal sebesar 130% dari plafon terakhir atau kenaikan plafon maksimal 30% dari plafon terakhir atau plafon restak terakhir. Oke, kita beri contoh. Debitur A merupakan debitur existing KUR Mikro yang akan naik kelas ke Kupedes. Plafon KUR terakhirnya yaitu 100 juta. Maksimal plafon Kupedes yang dapat diberikan kepada debitur A adalah sebesar 130% dikali 100 juta adalah 130 juta. Maksimal jangka waktu kredit untuk pinjaman modal dan investasi adalah 60 bulan. Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juni 2024. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan suplesi kredit mikro adalah poin A. Tidak diperkenankan melakukan suplesi dengan mekanisme balik nama debitur pinjaman dalam satu kartu keluarga dengan tujuan untuk memanipulasi kualitas kredit. Poin B. Jika ditemukan suplesi pinjaman dengan mekanisme balik nama debitur pinjaman seperti yang dijelaskan pada poin di atas, akan menjadi objek pemeriksaan audit. Jadi, solusi dari kita sebelum teman-teman mengajukan pinjaman naik kelas dari KUR, teman-teman harus konsultasi dulu dengan mantri yang bersangkutan. Selain itu, teman-teman bisa mencoba ajukan pinjaman KUR retail atau KUR kecil ke BRI cabang atau kantor cabang pembantu, serta bank penyalur KUR lainnya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan aturan KUR yang berlaku.
Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tahan, tahan.